Kenapa umat Islam tidak akan pernah sedikit pun terbersit dalam otaknya, dalam pikirannya, dalam hidupnya sekalipun, kalau ada yang keluar dari kubur itu adalah Tuhan? Kenapa? Karena umat Islam telah dibekali dengan konsep tauhid, akidah yang begitu luar biasa, bahwa pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk tapi khalik. Begitu juga orang Yahudi. Makanya orang Yahudi ketika datang ajaran Kristen kepada mereka, salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Al-Quranul Karim sudah menjelaskan di dalam surah At-Taghabun yang sering saya bacakan, ayat 9. Apa kata Allah di sana? Jelas bahwasanya siapapun yang beriman kepada aku, pada hari dikumpulkannya semua manusia, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, dzalika yaumut taghabun, wa man yu'min billah wa ya'mal salihah yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah. Selama tidak syirik, tidak menduakan Allah, tidak menyembah selain daripada Allah, Al-Quran menarasikan, kalau noise tolong diturunkan. Al-Quran menarasikan bahwa selama mereka tidak syirik, tetapi mereka berbuat amal kebajikan, namun mereka selalu jatuh ke dalam dosa karena kelemahannya, tapi berjuang kemudian pada jalan yang lurus. Apa kata Allah? Aku akan hapuskan seluruh dosa-dosanya dan aku masukkan mereka ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Dzalikal fawzul azim. Itu. Jadi kalau iblis mau mendapatkan kemudian pengikut, ya enggak lagi mencari yang tidak menyembah Tuhan. Ngapain wong dia udah jatuh? Lu udah jatuh bersama dengan kita, sama-sama tidak menyembah Tuhan kok. Mereka sudah menjadi hamba. Tidak lagi menjadi hamba Tuhan, sudah menjadi anak-anak Tuhan. Untuk apa lagi dicobai? Untuk apa lagi digoda? Wong kita sudah satu kelompok. Ada nggak yang melihat tadi tuh bagaimana seorang yang pakai kopiah antum-antum mengakui bahwa mereka menyembah roh? Di mana roh dan juga iblis itu adalah sama-sama roh. Hakikat roh adalah roh. Tuhan mereka roh katanya. Apa hakikat roh? Ya roh. Iblis juga roh. Ya, hakikat roh apa? Ya roh. Berarti iblis hakikatnya roh, sembahan mereka juga hakikatnya itu. Jadi mereka nggak digoda lagi. Siapa yang mau menggodanya? Gak ada yang bisa menggodanya. Tidak ada lagi yang mau menggodanya. Untuk apa? Yang digoda itu adalah yang belum jatuh kepada penyembahan selain daripada pencipta langit dan bumi. Nah, yang masih menyembah kepada pencipta langit dan bumi itulah yang digoda. Itulah yang digoda. Apa buktinya kemudian ketika secara ilmu kejiwaan nampak bagi kita orang yang waras ini, orang-orang yang pernah belajar ilmu kejiwaan, nampak ketika kita tanya, coba kamu definisikan roh itu apa? Roh adalah kaku, tak bisa bicara. Kenapa? Karena ketika mereka mendefinisikan roh, apa yang terjadi di sana? Roh adalah makhluk gaib. Berarti mereka menyembah makhluk gaib. Makhluk gaib. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi gitu saudara. Kalau ada orang mengatakan kenapa umat Islam ini lengah terhadap itu, betul, lengah. Kenapa? Karena iblis itu konsentrasinya kepada umat Islam. Umat di luar Islam ngapain lagi? Udah masuk dalam karung kok, ini udah satu sub dengan mereka kok. Sama-sama bukan hamba Tuhan. Iblis itu hamba Tuhan gak? Bukan.
Mereka mengaku hamba Tuhan enggak? Enggak. Beda enggak? Sama. Ada di luar Tuhan tapi bukan hamba Tuhan, itu apa namanya? Ada di luar Tuhan tapi bukan Tuhan. Iblis. Bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus hamba Tuhan? Yesus hamba Tuhan. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus itu hamba Tuhan. Sedangkan iblis bukan hamba Tuhan. Orang-orang ini hamba Tuhan atau bukan? Bukan. Mereka ini hamba roh. Mereka menghambakan diri kepada roh. Sedangkan roh itu adalah makhluk gaib. Makhluk gaib. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Makanya tema ini, sahabat-sahabat sekalian, yang disebut domba itu hanyalah Bani Israel, keturunan Yakub, cucu daripada Nabi Ishak. Ya. Sedangkan saudara-saudara Kristen ini bukan dari Bani Yakub. Siapakah di antara Kristen atau Yahudi yang domba? Dan siapakah di antara Kristen dan Yahudi adalah serigala? Silakan dipikirkan, silakan direnungkan. Pin lagi. David, Oi, coba kau ini, kau nasihati ini si Gabrul ini. Kapan bisa sehat juga dia? Ada sehat-sehatnya dia. iya. Bang Juma lah, Bang Juma yang udah baik. Dirimu lah. Enggak apa-apa, nasihati dulu aku David, biar aku dengar dulu kayak mana cerita. Ayo Latar David, belakang nasihatin. kalau masuk mualaf kayak mana ceritanya? Kita sanggup, nggak sanggup. Ya udah, yang kamu tahu aja kenapa dia menyembah makhluk kuburan bilang gitu. Apain kok orang yang keluar dari kubur merangkak keluar kau sembah bilang gitu. Izinkan dulu mandi kayak bersih-bersihkan diri. Disuruh beritakan Injil ke seluruh makhluk aja saya emang nggak sanggup, Bang Juma. Oh gitu. Iya. Maksudnya gini loh David, artinya perjalanannya sampai kau di titik seperti ini seperti apa, kan perlu juga sih kita dengar. Ya karena itu apa, David ini kan kita malam ada di sini dengan Ustadz Tahta, kalau sore dengan Kang Dito, dia sudah nggak percaya bahwa Tuhan itu manusia gitu, Gabriel. Apalagi dengar cuti Bang Juma tuh yang mana tuh? Tua anak apa ibu? Siapa yang melahirkan ya? Siapa yang Maria? Kupeluk kau kalau di sini kupeluk. Saya gitu ya. Kalau deket kupeluk kau. Masa Yesus yang melahirkan Maria? Iya juga kata saya. Masa Yesus yang menciptakan manusia itu kan? Coba otaknya Gabriel ini, coba luruskan. Yes. Coba lu luruskan Maria. Kupeluk kau. Yang nggak masuk akalnya di mana David? Masa Yesus melahirkan Maria? Coba. Yesus melahirkan Maria. Iya, itu ada yang ngejawab itu pas Bang Juma nanya tuh. Adalah Yesus menciptakan, ya masa Yesus menciptakan bundanya gitu maksudnya. Iya, siapa yang melahirkan? Masa anak Maria lebih atau tua? Yesus? Anak lebih tua dari Yesus, bundanya. Itu. Oh David. David rupanya cerdas, otaknya berfungsi. Otaknya David masih sehat. Masa Yesus melahirkan Maria? Itu yang ngejawab balik atau gimana itu? Yesus melahirkan Maria, udah sama. Kalau gitu pemahaman David ya nggak apa-apa lah, wajar lah kau jadi mualaf. Enggak, itu bukan pemahaman saya loh. Itu orang yang ngejawabnya loh. Nggak tahu sekte mananya. Kebetulan mungkin dia pun botol juga mengatakan Yesus melahirkan Maria. Iya kan, bukan saya itu, bukan. Terjadi perdebatan sama orang botol yang nggak mampu bernarasi. Yesus menciptakan Maria, maksud ada anak menciptakan Masa ibunya Yesus kan gitu. Cobalah akalnya difungsikan lagi, Bril. Si Manunggalit. Iya, maksudku gini. Penyebab dia apa kan gitunya. Gimana itu David? Hanya karena itu. Gimana itu? Ternyata
pencipta menciptakan seorang manusia, lalu pencipta masuk ke dalam perutnya, gimana tuh? Lalu dia gimana? David gini David. David aku mulu ganti lu cuma. Setelah mualaf kau David, kan kau mendalami lah ini kan, pingin tahu juga lah, nggak mungkin lah kau mualaf tanpa mencari tahu kan, karena sifat manusia kan pingin tahu, memang itu hakikat manusia, penasaran. Setelah kau di Islam David, apalah yang kau temukan yang hal yang luar biasa daripada Islam itu David? Akal lah pasti. Ya akal juga, cuman kan kebenaran itu kan yang apa kan didapatkan juga kebenaran itu. Ya. Ada kebenaran di Islam gitulah ya. Maksudnya ringkas, terperinci gitu, ditanyain ke Tuhan tuh terperinci gitu, enggak Allah Tritunggal enggak gitu, hanya Allah aja, kan simple gitu. Oh iya, Tuhan berarti kan satu, Bang. pemahaman ketuhanan Islam lebih simpel daripada pemahaman ketuhanan Kristen, kan begitu David? Iya, kan ditanya Iya, itu iya. kan ibaratnya udah finish lah gitu Artinya gini, masalah ketuhanannya. Tuhannya orang Islam Esa satu. Apalagi kan Yesus kan dimuliakan gitu. Kalau di Betul. dalam Islam nggak mati terkutuk. Di mana Yesus dimuliakan dalam Islam David? Ada. Di Al-Quran, Nah, coba bawa itu. Al-Quran, hadis dan sirah. Kalau itu mah belum mendalamin kan, tapi kan kalau di itu kan Yesus kan disalib. Kalau di Al-Quran mana ada disalib, malah disumpahkan diangkat. Nggak ada dikutuk, nggak ada. Cuman di Kristen aja Tuhannya dikutuk, nggak ada. Kalau di Islam dimuliakan. Ya itu aja sih yang saya Yesus baru tahu lah. Saya mah kalau ngomong belibet takut salah. Udah benar, udah bagus. Gak usah Apa khawatir. David? Ngomong aja, nggak apa-apa. Kalaupun salah-salah dikit nggak masalahnya itu. Namanya pun juga komal-komal debat. Salah-salah dikit biasanya itu. Jadi itu Iya, saya bukan kesimpulannya ahli debat ketuhanan juga orang gitu. Kristen ini, ketuhanan orang Kristen ini Yesus, Bapa, Roh Kudus ini jelimet ya, susah dicerna ya, David ya. Ya, Iya, itu yang karena nggak dapat bingung. itu jelas itu. Sementara kalau ketuhanan Muslim kan gampang dia. Tuhan itu esa, namanya Allah. Kalau Kristen memang jelimet dia, beda-beda. Denom pun 40.000 dari mana-mana aja itu. Ada dari ujung kulon, ada dari mana, kan gitu. Tapi memang kami gitu. Kristen kan nggak segampang itu memahami ketuhanan Kristen. Sama seperti dia di Amsal 25 ayat 2. Memang begitu, Allah itu, kemuliaan Allah adalah merahasiakan sesuatu. Nggak gampang. Nggak seperti balik makan tahu goreng, nggak ada itu di Kristen. Sama ketika saudara mengatakan bom-bom itu Tuhan, terus Anda nggak bisa menjelaskan. Lantas alasannya, ya memang di Kristen itu ribet, susit, susit. Nggak bisa dijelaskan, sulit sekali. Dah, itu kan cuma ngakal-akalan aja karena nggak berdaya untuk menjelaskan Tuhan. Tuhan yang benar itu pasti selaras dengan akal sehat. Sama ketika ada orang mengatakan Tuhan itu bom-bom loh, itu jelmaan Tuhan loh itu. Orang semua akan berpikir mana bisa ya. Memang kamu nggak bisa menjelaskan karena konsep dalam Tuhan kami itu ribet, menjelimet. Harus kemudian punya Roh Kudus baru bisa menjelaskan. Itu cuman alasan klasik. Karena sejatinya Yesus itu makhluk. Bagaimana mungkin dia Tuhan sementara dia manusia? Orang Kristen ini yang melantiknya menjadi Tuhan. Kenapa dilantik Yesus itu menjadi Tuhan? Karena memang Romawi Yunani dari sejak zaman dulu penyembah roh-roh, menyembah dewa-dewa yang nusul jadi makhluk ke bumi. Sama seperti Krishna, seperti itu. Nah, kelebihannya Kristen karena Hindu tidak mengambil terjemahan agama Yahudi, tetapi Kristen berani mengambil. Sehingga
ajaran yang sejatinya sama seperti ajaran Krishna itu terbungkus, tertolong karena dia selalu ketika tidak bisa lagi ngapa-ngapain kembali di dalam kitab Amsal lah, di dalam kitab ini. Padahal sebenarnya nggak ada hubungannya dengan kekristenan kitab-kitab itu nggak ada. Bagaimana coba bisa dijelaskan Tuhan itu Yesus? Bagaimana caranya mau dijelaskan? Sementara Yesus bukan Tuhan. Jelaskanlah sampai robek otakmu. Tak akan pernah bisa, karena memang tidak bisa. Seibarat orang menjelaskan seekor ayam itu adalah sapi. Gimana ceritanya? Coba. Coba Adalah- kita jelaskan. Suara saya putus-putus ya, Kang, Bang. Enggak, Gurunda, enggak. Oke, sip, lanjut. Coba Ya, jelaskan. oke. Bagaimana Anda bisa menjelaskan seekor sapi adalah ayam? Coba. Bisa nggak? Ah, lari. Ini kebiasaan si Gabriel itu. Coba jelaskan bagaimana caranya seekor sapi adalah ayam. Coba jelaskan bagaimana seekor sapi ini adalah ayam. Kalau seekor sapi aja susah kalian untuk jelaskan bahwa itu adalah ayam, bagaimana Yesus yang adalah manusia bisa kalian jelaskan dia adalah Tuhan? Sesama makhluk aja nggak bisa. Ini adalah seekor cicak, padahal yang ditunjuk itu adalah kucing. Gimana? Apalagi ini pencipta langit dan bumi. Yang ditunjuk manusia Yesus, disangkanya pencipta langit dan bumi. Alamak, bagaimana bisa diterima itu? Bisa diterima apabila akal dimatikan, baru bisa. Kalau masih menggunakan akal, bagaimana mungkin? Itu mustahil terjadi. Makanya teman-teman Kristen itu ribet menjelaskan konsep ketuhanannya ke kita, itu ribet. Sesama Kristen aja masih cakar-cakaran terkait dengan konsep Tuhan. Sulit itu, sulit. Kamu melihat ayam, terus kamu ingin mengajarkan orang lain, teman-teman, apa paman? Ini adalah kucing loh, bah. Sulit itu. Halo Juma, Halo juga. ini mohon maaf ya, bukan saya. Dari tadi saya ikut ini diskusinya nggak ada yang berbobot. Boleh dengan saya bang, boleh diuji, angkat tema. Saya sebenarnya seorang Kristen, tapi setelah saya ikutin diskusi ini nggak ada yang berbobot, malah banyak candaannya. Ya udah, ayo kita dengan saya diskusinya serius. Silakan, angkat tema, Silakan. kita bahas. Saya Silakan. saya hanya menyampaikan aja. Itu coba itu si Edis TV itu seru, Malah nggak jadi berbobot. banyak pengikutnya. Walah, Benar. kamu yang nggak berbobot ternyata. Enggak berbobot. Bukan tidak berbobot. Kasihan Rupanya kamu. kau yang nggak. Cuma kasihan kalau seandainya punya diskusi seperti ini nggak ada sama sekali yang mengajak untuk mendalami tentang agama Apa? Islam itu yang sebenarnya Yang seperti nggak apa. berbobot itu si Edis. Orang mau bertanya tentang Bibelnya diturunkan. Belum beberapa menit diturunkan. Itu kalau si Edis. Cuma dengarin dulu Cuma. Ini Waduh. saya seorang Kristen tapi tidak Ya saya tahu dari caramu Seperti bicara itu, ketahuan. benar. Penyembah makhluk. Diskusi-diskusi seperti ini malah saya sebagai orang Kristen tidak tertarik. Kenapa? Kebanyakan itu diskusi Yang mau narik kamu siapa? bukan menarik, tapi saya sebagai narik orang kamu siapa? Kristen melihat diskusinya si di sini bukan memberi pemahaman tentang agama yang sebenarnya, malah nggak ada manfaatnya sama sekali. Nah, diakui kan kalau si Edis tidak ada manfaatnya sama Bermanfaat. sekali. Jadi gini, cuma gini maksud saya begini. Itu kan si di situ mengajak diskusi agama Islam. Jadi Emang dia agama tahu Islam? pun Emang dia tahu pun Islam? Bisa ini gini, dengerin dulu. Emang dia tahu Islam? Dengerin dulu. Iya, saya bertanya, emang dia tahu Islam? Emang dia tahu Islam? Itu kalau diskusi sama Edis, itu sama halnya saya diskusi dengan anjing gila. Bang Afida, Barakallah. Hati-hati ya di jalan. Diskusi sama Edis itu sama diskusi dengan kera monyet. Sama.
Dia menjelaskan sesuatu berdasarkan dengan suaranya saja, bukan karena ilmu. Kalau dengan ilmu, ayo kita baku adu. Masalahnya dia nggak ada ilmu, dia hanya orang gila. Suruh baca Quran nggak bisa. Habis itu dia menjelaskan Al-Quran, gimana ceritanya? Hanya sesama orang dongo, sesama orang dungu yang saling membodoh-bodohi satu sama lain. Bagi saya di situ orang gila. Ngomong sama dia sama saya ngomong sama monyet. Coba dia berilmu. Nah, tentang Islam, baru dia menghujat Islam pakai ilmu betulan, baru. Orang dia nggak bisa baca Quran kok bahas Islam. Kamu lihat aja di YouTube saya, ada puluhan video saya debat sama Edis. Itu aja. Lihat aja di situ. Kau bisa nilai di sana kemampuannya, kualitasnya gimana. Dia itu pelawak. Ya, dibuka, Gacor. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Gurunda. Siap. Ustaz. Udah Iya, lama Bunda. gitu. Waalaikumsalam. Gimana persiapannya Gurunda? Sukses ya. Alhamdulillah. Udah pada di Jakarta ini, wedi Bunda hebat. Rahma mending di dulu Bunda. Bunda nggak bisa suaranya nggak ada Bunda. Cuma Udah lama suaranya hilang-hilang. kalau ngajak diskusi itu, kamu harus memberikan ajaran Islam yang benar sehingga orang Kristen itu bisa membedakan yang mana yang benar. Islam atau Kristen. Susah bang, karena kalian tidak menggunakan akal, susah. Bukan Coba masalah gunakan susah. akal. Gimana Kalau kalian saya gunakan akal, pasti kalian masuk Islam. Tapi karena Dengarin kalian dulu. tidak menggunakan akal, Bagaimana mau masuk saya Islam? Sementara yang masuk Islam itu adalah orang yang berakal. Kau punya akal, kau nggak pakai akalmu. Gimana saya dong? punya, dengarin dulu, saya ini manusia sempurna punya akal. Iya Saya sempurna secara fisik, tapi akalmu nggak berfungsi. gimana? Ini dengarin dulu, saya ini seorang Kristen. Bagaimana sih? Iya saya tahu karena saya bau dari sini kelihatan baunya, tercium. Gak usah kau pamer. Saya ini Kristen. Dari bau badanmu aja kita udah tahu kau pemakan Nah, itu. babi. Udah, jangan kau ulang lagi. Dari kata-katamu aja itu sebenarnya Lah, ngapain kau bilang aku ini seorang Kristen? Lah, kok kamu pamer? Emang Kristen itu suatu kebanggaan bagi kami? bukan itu maksud saya. Lucu. Gini, maksud saya itu tunjukkan bahwa diri Anda itu benar-benar di dalam Islam itu ada kata-kata saya ada Islam, kata-kata makanya saya yang tidak Kristen. menyenangkan orang. Kalau ini kata-katamu terus ini Cerita. diskusimu ini tidak ada manfaat sama sekali. Kok kamu yang jadi penilai? Sebentar dulu. Kenapa kamu yang jadi penilai? Bukan Waduh, kau yang jadi acuan. Coba. Berapa? Sudah ratusan orang yang dimualafkan oleh Bang Zuma. Setiap malam, nyaris setiap malam pasti ada yang mualaf. Nah ini yang mau naik ini mualaf sudah ini. Cuma kalau bikin diskusi itu cuma ya. Nah, apalagi saya ini Kristen, terus saya pemakan babi, terus Lah itu ngejelek-jelek. Ini gua kasih tahu aja nih Juma. kok Kalau jelek-jelek bikin makan diskusi- babi kok jelek? Oh berarti makan babi itu jelek ya? Dengarin dulu. Sadarnya kau rupanya kawan. Kalau bikin diskusi itu ya. Ayo, David, jangan ketawain, David. Jelek memperburuk agama Islam sendiri. Itu. Ngapain dia David? Dengarin Juma tuh. Kalau ada Ini sebenarnya si Juma ini sebenarnya ini ya. Kacau dia. Provokator. Saya percaya kok, ya benar. Saya percaya Provokator katanya. Juma ini sebenarnya bukan pelaku, Gacor. bukan pelaku Siapa Islam. ini Gacor? Bang Zuma ini setiap hari ada di Indonesia. Bukan masalah ada di Ya. Indonesia. Iya, berarti bukan provokator. Yang provokator itu ketika dia itu lari ke luar negeri. Kemudian Nah, lalu manas-manasin dari luar. itu yang Manas-manasi provokator. umat Islam dari luar. Supaya kita ribut di sini di Nusantara sementara dia enak di luar. Itu provokator namanya. Sulit Cuma- kan otakmu cuma gak gini berfungsi aja, kawan. Kalau mau diskusi berikan. Nah, jadi jangan seperti Ya udah, orang- kau diskusi dengan saya, kau angkat tema, judul yang paling tema yang paling berat menurutmu, ayo.
Tidak perlu saya angkat tema. Dari cara pembicaraanmu aja udah tidak menunjukkan seorang Islam kok. Ngapain saya harus angkat tema? Terus lu mau ngapain di sini? Saya hanya bilang aja ke ke Juma, kalau komunikasi tentang diskusi Islam itu, ya, seperti Edis, ya kan begitu. Ada datanya, jadi tidak seperti yang Anda ini. Diskusinya terbuang-buang waktu, nggak ada isi. Benar. Tuh jadi, waduh, ini malah menuhankan Edis. Saya turunkan aja. Nggak ada guna ya. Dari tadi nggak ada diskusi. Mendingan sama David aja. Disuruh angkat tema malah jualan monyet. Monyet Jualan nggak laku anjing. dijual. Jualan anjing. Holong, selamat malam Holong. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Waduh, sudah mati. Assalamualaikumnya. Aduh, Holong gimana Holong setelah masuk Islam? Alhamdulillah. Masuk Islam. Alah, Ustaz. Sudah mualaf juga katanya Gurunda beliau di krumnya Bang Faruk ya. Holong. Masa sih? Iya. Holong. Nah, Iya. Ya, coba. Alhamdulillah, Masya Allah. Open cam Holong. Iya, Selamat saudaraku. Padahal di rumahnya banyak ini gambar-gambar Yesus. Iya, semuanya Yesus semuanya ditampilkan semuanya. Gambar Yesus, salibnya. Cuman ketika dia bepergian ke mall anggaplah ke toko Bang Juma pakai sepeda motor. Sepulang dari toko, ternyata bannya itu diambil semua, ada yang nyuri katanya Guru. Gara-gara diskusi debat di komal-komal ini. Iya kan, Holong ya? Peleknya itu diambil, dicurinya. Iya, Jadi orang tua gimana? Orang Batak ini ya. Orang tua gimana? Keluarga? Orang tua masih tetap Bang, cuman aku aja sama anak-anak. Marah berarti mereka. Bukan cuman marah Bang, aku pun udah pindah. Oh, dari rumah yang kemarin itu? Iya. Tapi kok sesingkat itu ya? Kan sama aku baru 2 kali naik di Komal. Udah hampir 2 minggu lah Bang. Oh gitu. Masya Allah. Ya sudahlah, mau kayak mana lagi? Memang Yesus itu cuma rasul untuk Bani Israel kok. Kita jangan mau jadi penumpang gelap di situ. Daripada kena semes sama Yesus nanti kalau datang. Aduh, gimana teman-teman tadi ngajaknya ke tempat Bang Arif. Oke, aku datang. Mantap kali lah. Nah, mana teman-teman Kristennya mana? Suruh aja naik ke sini, diskusi sama saudara kita ini yang baru, Masya Allah. Aku baru tahu loh beliau ini mu'alaf. Sudah mu'alaf, ada 2 mu'alaf di sini, membuktikan bahwa apa yang dikeluarkan dari lidah beliau itu setiap harinya itu adalah ilmu yang kemudian mampu membolak-balikan hati manusia. Masya Allah. Ya. Beliau tadi ini yang hantam mentalnya Oten Sekomal. Siapa Bang Ayen ya? Iya, bayangkan aja tuh yang punya Komal cuma dapat 20 koin. Bagaimana nggak ngamuk? Wah, cuma ini cuma cari koin di sini. Allah, cari koin katanya yang kasih juga saudara saya. Siap. Ini bukannya yang kemarin katanya, saya masih takut sama inilah lingkungan, apa orang keluarga, apa itu kan kemarin itu baru sempat ngobrol sama saya juga kan? Ya di Kalau sini nggak salah. gini loh Bunda, di sini tuh memang harus kita takut kenapa? Kan di sini kan 1440 sekian kakak tuh warga dusun di sini itu 95%-nya itu Kristen Bunda. Ya, tapi sepupumu ada yang Muslim kan kau bilang kemarin kan? Keluarga? Ya. Keluargaku bisa dibilang ibaratkan pinang dibagi 2. Oh, Oke. iya. Keren. Berani berarti dia ambil sikap Gurunda.
Tapi memang mukanya muka muslim sih ku tengok waktu kemarin itu kan. Loh kok ini kok kayak mukanya kayak orang Bugis ya. Si ngomong ini. Enggak, kalau sama Bang Juma kan aku itu kan udah ada beberapa kali ya jumpa ya selama Iya, dulu betul. tuh kita debatnya pun udah berapa kali. Siap. Iya. Masya Allah. Ya, aku sih jujur aja ya. Selama 8 bulan tuh perjuangan aku tuh untuk mencari itu, memperdalam yang namanya ilmu agama tuh selama 8 bulan biar aku dapat tuh. Oh, itulah makanya aku bilang masa baru berapa hari ya ternyata 8 bulan mantap. Iya. Sudah itu. Awal mulanya dulu tuh waktu aku membantai di rumahnya Bang Yusuf. Ketika Bang Yusuf itu bisa saya bilang untuk nyadarkan aku ya. Dia bilang belajar dulu lah, Bang. Alhamdulillah. Dan Masya Allah. semua omongan dia itu saya berpikir gini, ya ada artinya juga kan gitu. Saya pelajarin. Aduh kok dinyalain Bang. Iya. Ya, terima aja, nggak apa-apa. Syukur Alhamdulillah. Masya Allah. Apa dong? Itulah makanya aku bilang nggak mungkin lah hanya beberapa minggu ini belajar berdebat terus kemudian Ya enggak lah. Ya, cuman rasul kan gitu. saya itu berpikir apa omongannya nih kan gitu. Dulu kan saya bilang sama Bang Yusuf, kamu Bang Yusuf jangan ngina-ngina agama aku lah, saya bilang gitu kan. Kalau kamu mau tahu isi lemari aku, masuk dulu ke dalam rumah aku, lalu kamu buka itu pintu lemari aku, baru kamu tahu isinya. Ketika kamu bernarasi tentang masalah Kristen tuh, kamu harus masuk Kristen dulu biar kamu tahu gimana tuh Kristen, saya bilang gitu kan. Nah, pada waktu itu jawabnya Bang Yusuf enak jawabnya. Iya Bang Holong, saya tahu itu, cuman nggak ada Yesus mengajak saya untuk masuk Kristen, dia bilang gitu. Iya. Betul. Jadi dikasih ayat lah, itu kan ayat ini, lalu kami masuk ke WA, aku sama Yusuf itu kan hampir tiap hari itu ada komunikasi. Masya Allah. Nah, masuk aku lagi ke roomnya Bang Faruk tuh. Seketika itu dulu aku itu masuknya ke Bang Liping ya, Light Liping sama Mikana. Saya selalu dihujat terus ya, dihujat dengan kata aku ini katanya Kristen bodoh, nggak tahu apa-apa. Ya kita namanya belajar ya, kalau aku pintar ngapain belajar kan gitu, menurut aku kan gitu. Iya. Cuman itulah, saya pelajarin terus, ya alhamdulillahnya dapatlah apa yang aku cari gitu. Nggak gampang loh itu tinggalkan keyakinan. Udah Nggak berkeluarga gampangnya. rupanya? Udah punya 2 anak. Alhamdulillah. Ya nggak gampangnya sama saya ini sekarang nih istilahnya berpengaruh semua. Jangankan dalam istilahnya keagamaan, kehidupan sehari-hari untuk kerja aja pun berpengaruh di sini. Ya pastilah itu. Ya cuman bagi Hampir aku ya simpel aja ya dalam berpikir tuh. Namanya kita mencari sesuatu yang benar tuh ya ujian resiko ada kan gitu. Iya betul. Resikonya ada pasti. Ya bisa saya bilang ya. Holong kalau orang yang Batak ya, Bang Holong orang Batak ya. orang Batak. Kalau orang yang namanya yang sering ngargain aku itu setiap datang tuh Bunda Ripa. Itu pasti naikin aku, asal lihat aku pasti naikin aku. Holong kan juga sering naik ke Komal ini. Dulu kemarin. Iya sering juga. Oh lain si Hotang itu beda lagi kan ya? Beda Gerunda si Hotang, beda. Tadi kemana itu saudara saya si Hotang itu? Iya si Hotang kemana ya? Sudah lama. Iya. Anaknya disunat, Hotangnya sendiri. Cuman jadi lucu ya teman-teman ya. Nyuruh aku datang masuk sini. Kalau aku Komal tuh lagi live tuh masuk ke Yusuf, masuk ke sini, masuk ke situ kan. Nah lucu aja. Aku jadi heran. Padahal aku Komalnya kebanyakan tuh nyanyi, PK ya kan. Kok jadi mengarah ke sini semua gitu kan. Ya mereka artinya umat Islam senang berarti. Lagi kalau ada kesaksian. Aku ya jujur aja ya, mata orangnya ada di sini pun ya gimana ya, aku lebih terus terang aja ya. Ya saya berterima kasih untuk teman-teman ya yang support saya, baik melalui DM, baik juga melalui koin. Cuman saya bilang kalau kalian tuh ngasih saya koin tuh nggak ada artinya, karena apa?
Karena ini nggak ada, nggak tahu aku apa TikTok nggak tahu maksudnya untuk apa ini. Ada dikasih contoh itu paus apa segala macam tadi, nggak tahu aku itu tujuannya untuk apa, nggak tahu. Nggak tahu. Iya jujur aja. Cumannya Itu bisa, contoh bang. itu bisa Itu bang, itu numpuk bisa itu. diuangkan bang, bisa diuangkan. Iya kata orang. Cuman aku jujur aja belum pernah sejarah. Mau diajarin itu. Kasih. Iya, verifikasi Lagian pun dulu lah. yang buat TikTok aku ini bukan aku, teman aku dulu. Iya. Cuman contoh seperti Bang DCS, Dokter DCS ya, sama Bang Iman, itu semua bantuan kalian itu memang sangat berguna bagi saya. Sehingga saya itu bisa bayar kontrakan gitu aja. Masya Allah. Tapi kerja bang? Kerja bang, kerja buruh. Saya dulu sawit, Mas. Syukurlah. Alhamdulillah. Ya mungkin ya kalau saya tahu namanya akun-akun ini ya, yang sering teman lihat aku live tuh ya kan, coba tuh lihat tuh. Kadang ada yang ngasih paus, kadang ada ini. Ya, sampai sekarang nggak tahu aku itu apa gunanya. Makanya saya bilang ini apa ya gunanya gitu. Nanti diajarin Bunda. Mau diajarin bang, gampang itu bang. Itu udah siapa tuh udah ada jutaan ya, nggak pernah ditarik. Kalau memang belum ditarik sama sekali ya iyalah jelas. Ya cuman ya saya senang aja ya kan, karena dikasih teman tuh. Contoh aku masuk komalnya Bang Faru, Bang Kakak Ripa apa itu saya lemparin aja. Contoh Bang Yusuf kemarin kan, gas terus aja dukung dia kan. Ya kuncinya itu aja teman-temannya. Ketika saya berbicara di komal saya tuh, saya nggak mau menghujat, nggak mau ngapa-ngapain walaupun sudah saya tinggalin. Tapi ketika kalian itu istilahnya ngujat saya pertama tuh, itu prinsip saya lebih baik patah daripada bengkok ya. Nah, itu aja prinsip saya. Jadi saya selalu ngomongin, saya jangan dihujat, jangan. Contohnya jangan ada omongan enggak bagi saya nggak takut sebenarnya, saya nggak edit TV takut. Saya nggak gitu. Jadi pada intinya lebih memahami kitab daripada Quran, itu aja kuncinya. Jadi istri juga ikut? Kalau ngomongin istri bang, jangan di komal gini bang. Kalau di komal Bang Faruk mungkin udah tahu semua. Melalui PT, kalau abang tuh lihat PT saya mungkin abang udah paham. Gitu. Iya. Saya itu cuma punya 2 anak bang. Gitu ya. Dia kan masih muda juga, masa langsung 10. Kalau langsung 10 itu Ya, mamaknya 5 berarti. Kalau memang ada rezeki bang, ya mungkin tahun ini baru bisa diomongin istri bang. Iya. Tunggu saya terbang dulu ke Jawa Tengah. Mau hijrah, dia hijrah. Sekarang masih di ini, Pekanbaru kah atau di mana? Di Medan. Bang, kan baru. Oh, Pekanbaru. Ya memang daerah sawit di sana kan ya. Ya di sini mayoritasnya memang sawit. Kalau bagian perkebunannya. Iya. Mantap lah. Aduh, ini ada penjual tua mau naik ngapain ini? Biar dia kenalan dengan saudara Holong dulu. Kasih kenalan dulu dia. Janda pirang. Aduh, penjual tua. Mampus gitu kan. Tapi kalau kemudian saya langsung parkir KO tuh. Ini jualan solar juga di pinggir jalan. Selamat malam, Cinta Indah. Siapa namanya ini? Selamat malam. Iya.
Silakan Holong. Selamat malam. Cinta indah. Rasmi dia, bukan Cinta Indah, Rasmi namanya. Oh, Rasmi. Iya, si Rasmi, aku bertanya, bagaimana pendapatmu? Akhir banyak sekali sekarang mu'alaf loh. Ini yang di atas ini Bang Holong, Bang David, udah mu'alaf loh. Kok kamu masih bebal? Nah, silakan. Ya kayak mana nggak bebal, kayak mana Allah Islam itu kan tidak terdefinisikan, berarti PHP. Holong, kenapa? Kenapa mu'alaf Holong sama David? Ayo. Karena selama Kita ini pakai Holong akal. menyembah manusia. Ya lebih parah yang tidak terdefinisikan, tidak manusia, tidak Allah, tidak apa, tidak terdefinisikan. Berarti Tuhannya Yahudi juga manusia ya. Kau pikir masuk akal? Kau pikir masuk akal Tuhan keluar dari kelamin? Masuk akal itu? Tuhan keluar dari kelamin masuk akal? Tuhan keluar dari kelamin masuk akal. Masuk akal nggak apa-apa. Kesaksian Yesus di Bible ya di Matius 5. Mencabuli umur 3. Aduh, Daripada mencabuli 3 tahun. Itulah wajah Kristen Holong, representasi dari kekristenan itu. Aduh, kalau kayak gitu sih udah biasa kok dapetnya. Cuman gini aja Bang, kakak tadi ya kakak ya. Ketika kamu berbicara nggak terdefinisi, nggak Tuhan apa ya? Yang pertama tuh menurut saya gini kakakku sayang. Yang pertama tuh Tuhan tuh nggak bisa kelihatan. Kesalahan daripada kekristenan menurut saya menuhankan manusia yang dilahirkan oleh manusia. Yang kedua, yang sebut itu Roh Kudus sebagai Tuhan, sedangkan Roh Kudus itu mengandung yang menjadi di-COD-kan ke perawannya Maria sehingga melahirkan Yesus ya. Ini bahaya. ada nabi di sini, Allah. Turun. Di dalam Matius 5 ayat 17 itu jelas nyatakan kalau namanya Tuhan itu mulia. Lah di situ disebutkan dia meminta dimuliakan oleh Allah Bapa. Jadi kakak harus baca itu dulu dan memahami yang namanya iman rasuli ya. Kalau berbicara tentang Tuhan, nggak boleh gitu kak. Kalau diajak diskusi itu baik, jangan langsung seperti tadi ya. Kalau ngambil kesalahan tuh enak, apalagi gini loh. Kita pakai logikanya aja, pakai akal ya kayak. Kalau kita mempelajari contoh Al-Quran tuh, kita nggak bakal dapat karena apa? Kita nggak bisa membaca. Sedangkan Muslim itu sendiri belum tentu bisa dapat itu semua 80% bisa baca. Lah kok malah pinter-pinteran orang Kristen membaca Al-Quran. Sedangkan kalau Muslim membaca kitab bisa, karena apa? Bahasa Indonesia ada, bahasa Batak ada, Jepang ada, mau apapun ada. Jadi gampang. Jadi pakai akal. Jadi kalau kakak mau membahas Al-Quran tuh jangan coba-cobalah. Nah, jadi memang ada keyakinan saya itu kalau di Kristen itu enak, imani saja. Jadi kakak tuh imani saja ya. Itu aja. Jangan mentang-mentang melihat Edis TV gini-gini, kalian belajar dari Edis TV, tapi kalian nggak tahu baca sampai ke bawahnya, bahaya. Di Matius 7 ayat 15 sampai ke bawah, tolong dibaca dulu Pak. Di situ apa tuh nanti diterangkan. Utusan, bukan Tuhan. Lah kita bilang itu kita tuh menuhankan, berarti nggak Tuhan dong. Pakai akal. Kita dikasih pikiran, tahu berpikir apa artinya. Nanti saya bawakan ayat-ayat nanti kakak lewer. Jujur aja, Juma, baik Yusuf, ya, melainkan Bang Faruk ya. Kalau menurut kata kitab belum sanggup saya rasa lawan saya. Menurut kitab.
Maka itu saya nggak mau sebenarnya, seperti kakak bilang tadi, langsung ngomong naik ke atas langsung cium-cium nggak enak kalau dengar. Nanti saya bongkar satu persatu, malu. Kalau mungkin contoh nih ya, jujur aja ya, Bang Juma, Bang Yusuf enak ini. Karena di mana enaknya? Bawa satu ayat, mana kesimpulannya sampai banget belum pasti ngerti, belum tahu pasti itu semua isinya. Terus saya berani. Dan saya itu mualaf bukan berarti saya itu mualafnya semalam belajarnya, bukan. Saya pun udah berpikir habis, apa ini? Tujuannya kemana? Makanya saya bilang itu, pelajarilah kitabmu dengan benar, dengan akalmu, dengan sehat pikiran itu pakai, logikamu pakai. Dan aku yakin, jikalau engkau belajar kitab itu dengan benar, tidak ada kata kamu nggak bakal pasti keluar dari Kristen. Pasti itu. Karena sebenarnya yang mengikuti ajaran Yesus itu bukan kita loh, dan kan Muslim. Mantap. Cuma kan asal kita baca aja udah, apalagi udah pendeta baca, dilarikanlah itu isi-isi teks yang ada di dalam kitab tuh. Untuk apa tujuan? Untuk duniawi, untuk keseharian dia, untuk kenyangi perut dia. Kita bisa memahami nggak? Yang dipesan itu dia, jikalau kita banyak menanam maka banyak kita tuai, katanya. Itu sering itu dibuat khotbah. Tujuannya apa? Biar kita banyak kasih persembahan lah. Nah, sehingga kita pulang gereja, karena mereka tinggal ngera-ngera duit tuh. Jadi jangan gitu kak, kalau mau diajak diskusi itu jangan gitu kakakku. Belajar dulu apa yang mau kita omongi. Coba kita baca betul nggak ini omongan orang, betul nggak omongan Juma nih, betul nggak omongan Edis nih, kan lengkap kita bisa baca kitab. Ngapain kita ngamuk-ngamuk? Nggak ada artinya. Alkitab itu mudah dipelajarin karena ada semua bahasa. Cuma nggak ada keteguhan. Contoh kenapa seorang holong itu mengatakan nggak ada keteguhan. Contohnya, aku pergi nih ke Cina nih, ke Cina tuh ya gereja. Sinyong katanya. Mana ngerti aku? Kan gitu. Coba lihat Muslim. Ke seluruh dunia itu semua Arab, satu aja. Itu bedanya. Datang naik diskusi langsung ngujat. Ayo silakan teman-teman Kristen yang ada di bawah, jangan hanya modal taping aja. Yuk teman-teman Kristen yang ingin berdiskusi, ada dua mu'alaf di atas ya. Ada dua mu'alaf, ada David, ada Holong. Ini semuanya mu'alaf. Nabi-nabi melakukan nebuat Yesus itu siapa yang melarikan apa itu semua pekerjaan Yesus yang melari-larikan? Yaitu tadi para gembalanya. Siapa gembalanya? Yaitu tadi para pendeta. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3 coba dibaca apa yang akan mereka dapat nanti di sana. Makanya dipelajarin dulu baru diomongin. Tapi mustahil lah. Kalau belajar itu pasti ujung-ujungnya inilah. Cuma kan takut mempelajarinya. Takut mencari apa jalan kebenaran yang sesungguhnya. Jelas-jelas doa sujud, doa lompat-lompat. Aduh. Kemasukan Roh Kudus, kemasukan setan itu, setan dari kuburan tuh. Buktinya lompat-lompat, tendang kursi, rambut panjangin, joget-joget, apa itu? Gak masuk akal. Ada masukan mungkin dari Gurunda? Ya, yang pada intinya kalau saya melihat ya secara menyeluruh Islam ini,
Islam itu didatangkan untuk kemudian menjadi jalan terakhir bagi manusia, karena tak akan ada lagi jalan lain. Yesus jalan, betul, menuju kepada pencipta langit dan bumi. Dengan cara apa? Mengimaninya sebagai rasul. Dah selesai. Kita di luar Yahudi ya, karena kita nggak diikat Torah. Torah itu hanya untuk Bani Israel, sedangkan Yesus tidak membawa syariat. Ayo, syariat apa yang dibawa oleh Yesus? Nggak ada. Seperti Nabi Musa membawa syariat, membawa rukun, membawa hal yang disunnahkan kemudian bagi Bani Israel, yang diwajibkan oleh kepada Bani Israel, yang disunnahkan kepada mereka. Mereka diajarkan syariat. Nah, Yesus bawa syariat nggak? Nggak ada syariat baru yang dibawanya. Yesus mengajarkan Bani Israel kembali kepada jalan Tuhan. Karena memang Bani Israel ini sudah jauh meninggalkan jalan Tuhan. Maka Yesus datang untuk mengajak kembali kepada jalan Tuhan. Dengan cara apa? Mentaati hukum Torah. Nah, bagaimana dengan orang-orang di luar Bani Israel? Nggak ada nabi kok diutus kepada mereka. Nggak ada kitab suci yang diberikan kepada mereka. Maka diutuslah Nabi Muhammad sebagai jalan terakhir bagi seluruh umat manusia. Jadi memang kalau orang sehat, ngapain coba dia mengikatkan keyakinan dia kepada keyakinan yang bukan berasal dari Yesus itu sendiri. Sementara tidak ada nabi yang diutus kepada Roma, kepada Yunani, kepada Belanda. Gak ada. Gak ada kitab dari langit, ketetapan dari langit yang diberikan kepada mereka. Itu gak ada. Maka jalan terakhir ya hanya Islam. Sedangkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah, orang-orang Yahudi kemudian dinyatakan di sana, memang betul dulu mereka pernah menjadi bangsa pilihan, sampai Allah mengatakan, aku bersama dengan kalian, dulu aku pilih kalian, tetapi kalian kemudian ingkar, kalian selalu menyakiti utusan-utusanku, pencobaan-pencobaan pembunuhan selalu acap kali kamu lakukan terhadap seluruh utusanku. Nah, karena itulah aku laknat kalian. Itu Al-Quran mengatakan, karena kalian suka melanggar janji, aku laknat kalian. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat aku laknat. Kecuali mereka yang ingin mengikuti jalan keselamatan ketika utusanku datang, yaitu Nabi Muhammad. Makanya dikatakan Al-Quran, ya ahlal kitab. Jadi jangankan di luar ahli kitab, ahli kitab aja dipanggil, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa yafuna an katsir. Jadi Nabi Muhammad datang untuk menjelaskan sebagian isi dari kitab yang disembunyikan oleh Bani Israel. Makanya kalau ditanya saudara kita Kristen, saudara-saudaraku Kristen, apakah perjanjian lama itu kitabnya Nabi Musa? Ya, katanya. Ada jaminan? Bingung. Ada jaminan gak? Dari Nabi Musa ke mana? Yosua bin Nun, ke Harun, Yosua bin Nun. Habis itu ke mana? Bingung. Berarti yang sampai kepada tangan kalian itu hanya terjemah. Nah, sedangkan yang kita minta ini adalah kitabnya Nabi Musa. Al-Quran datang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah mengajak Bani Israel menyembah kembali kepada Tuhannya Nabi Musa, kembali kepada Tuhannya Yesus, menyembahnya kepada hakikat tersebut. Dengan pola syariat, hukum-hukum, yang mana hukum yang datang kepada Nabi Muhammad itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, bukan hanya sekelompok manusia saja. Berbeda dengan syariat yang datang kepada Nabi Musa, itu hanya untuk kaumnya Bani Israel saja. Jadi kalau ada yang kemudian bukan Bani Israel ikut-ikut ke sana, yaitu serigala, apalagi merubah-rubah. Sementara dalam Ulangan 4, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi hukum-hukumku, gak boleh. Begitu juga Yesus, Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, tempatnya di mana? Neraka. Tapi yang tidak meniadakan dan mengajak orang lain juga tidak meniadakan, maka tempatnya adalah surga. Jelas kok itu. Nah, ketika kemudian Nabi Muhammad ini belum diutus oleh Allah, bagaimana dengan mereka yang di luar Bani Israel? Boleh nggak ikut? Boleh. Kenapa tidak? Tapi dengan catatan harus mengikatkan diri kepada seluruh aturan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Apakah mengikat? Enggak. Apakah wajib? Tidak. Karena hukum yang datang kepada Nabi Musa itu
hanya untuk kaum Bani Yakub. Makanya dalam Ulangan 33 nomor 1 sampai nomor 4, hukum-hukum yang datang kepada Musa itu hanya diberikan kepada diwariskan hanya kepada si pemilik, yaitu Bani Yakub saja. Jelas itu. Tapi kalau Islam, celaka, sial betul. Kalau ada orang yang setelah datang Islam, mereka kemudian tidak Islam. Itulah celaka-celakanya manusia. Mereka mengatakan diri mereka adalah kami pengikut Yesus. Sejak kapan Yesus memiliki pengikut di luar Yahudi? Sejak kapan Yesus mengajarkan aku diutus untuk seluruh umat manusia? Sejak kapan? Di mana itu bisa kita baca? Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa? Itu makhluk yang mana itu? Kalau Yesus, jangan kau pergi ke seluruh bangsa. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Kau bertentangan. Ya memang bertentangan karena dua Yesus yang berbeda. Ketika Yesus datang di luar Bani Israel, tidak menjalankan hukum Tuhan, ada hukuman enggak? Enggak ada. Enggak ada hukuman. Kenapa? Karena hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa, yang datang kepada Yesus, itu hukum yang mengikat Bani Israel tok. Jadi sekiranya Islam itu belum datang, kemudian ada perintah dalam kitabnya Yahudi, jangan engkau makan babi. Orang Indonesia boleh nggak makan babi? Boleh. Berdosa nggak? Nggak berdosa. Kenapa? Karena orang Indonesia belum ada hukum Tuhan datang kepada mereka. Berarti mereka nggak berdosa? Tidak. Siapa bilang berdosa? Hadapkan kepada saya orang yang mengatakan orang Indonesia, sekiranya Islam belum datang, sekiranya Nabi Muhammad belum diutus, umat Islam makan babi, siapa yang mengatakan dosa? Ada? Ulama? Ustadz? Kiai? Nggak ada? Nggak ada. Karena belum ada hukum datang. Berbeda setelah datang Islam, siapapun itu, orang Yahudi keturunan Nabi Musa keturunan Yesus semuanya, setelah Islam datang, yang tidak memeluk Islam itu akan menjadi penghuni neraka jahanam. Tuhan itu cuma satu. Yang datang kepada Nabi Musa, yang datang kepada Nabi Abraham, anaknya, keturunannya, cucunya, itu adalah Tuhan yang sama. Bedanya hanya syariat. Apa itu syariat? Hukum-hukum. Barakallahu fikum, Bunda. Masya Allah. Hanya hukum yang membedakan. Ketika Tuhan datang kepada Nabi Musa, hukumnya ada, betul. Itu mengikat untuk siapa? Bani Israel. Kita bukan Bani Israel. Jadi ketika tidak ada Nabi Muhammad, belum diutus beliau, ada perintah jangan kau makan babi. Boleh nggak kita makan babi? Boleh. Jangan kau menyembah ilah lain selain daripada aku. Boleh nggak di luar Israel itu menyembah yang lain? Boleh. Kenapa tidak? Toh tidak ada perintah yang datang kepada mereka untuk menyembah kepada Tuhannya Bani Israel. Tapi ketika Nabi Muhammad datang, tak ada lagi. Tak ada sisi ruang di atas muka bumi ini yang boleh menyembah kepada selain daripada yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia datang sebagai wakil Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai Bani Israel, kalau Nabi Isa, ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Nabi Musa, ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Jelas itu. Tapi kalau Nabi Muhammad, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Nabi Musa, ya Bani Israel. Yesus, ya Bani Israel. Nabi Muhammad, ya Bani Adam, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Jadi ketika ada hukum yang datang kepada Nabi Muhammad, maka siapa yang harus terikat dengan hukum itu? Seluruh manusia. Selama masih merasa manusia. Makanya orang di luar Islam tidak dianggap manusia. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Dikasih akal, tidak dipakai. Dikasih tubuh, tidak dipakai. Kenapa kemudian tidak ada perintah sholat kepada sapi? Karena sapi bagaimana mau takbir? Sapi bagaimana mau wudhu? Gak bisa. Gak bisa. Bagaimana kera tidak diperintahkan sholat? Karena ketika diperintahkan sholat, akal tidak ada padanya. Hei kera, wudhu, mau sholat. Tidak bisa, Bung.
Kenapa binatang? Ya nggak bisa. Maka satu-satunya manusia, makhluk yang diciptakan dalam bentuk fi aksani takwim, dalam bentuk sempurna, dengan tataran ibadah yang sudah diatur kemudian, itulah yang disebut manusia. Maka mereka yang tidak mau beribadah kepada pencipta langit dan bumi, disebut ulaika hum syarrul bariyah. Kenapa kera tidak menyembah kepada Allah? Karena kera tidak berakal. Kenapa kera nggak disuruh kemudian untuk beribadah? Karena kera tidak punya akal. Kenapa kemudian manusia ketika mereka datang Islam padanya dan mereka kemudian tidak mau berislam, mereka dikatakan lebih hina daripada kera? Kenapa? Karena ada padanya akal. Ada padanya tubuh. Yang tubuhnya itu sudah disetting, bisa takbir, bisa ruku, bisa sujud, dan seterusnya. Tapi mereka tidak mau. Maka Al-Quran mengatakan, mereka adalah ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Sekali lagi, sekiranya Nabi Muhammad tidak diutus di atas muka bumi ini, dan utusan Allah hanya kepada kepada Bani Israel, kita di luar Bani Israel bebas mau hidup seperti binatang pun bisa. Tapi karena Nabi Muhammad diutus sebagai rahmatan lil alamin, sebagai penghibur, maka kita yang tadinya tak ada nabi, tak ada rasul, tak ada penghiburan, beliau diutus untuk menghibur umat manusia. Maka dikasih kunci dulu. Gimana caranya kita bisa masuk surga sebelum ada Islam? Kita ikuti Nabi Musa, ajarannya hanya untuk kaumnya. Bagaimana caranya kita bisa masuk surga? Kita ikuti Yesus, ajarannya untuk kaumnya. Enggak, ikuti aja Kristen. Yang mana di Kristen yang dari Yesus? Enggak ada. Ibadah minggu bukan dari Yesus. Tidak bersunat bukan dari Yesus. Merasulkan Paulus juga bukan dari Yesus. Percaya kepada Bible juga. Bible itu tidak ada validasi. Tidak ada kemudian legitimasi dari Yesus. Menyembah kepada Yesus enggak ada perintahnya dari Yesus. Jadi apa yang mau diikuti dari Kristen? Tak ada. Maka ketika Nabi Muhammad datang, diutuslah oleh Allah. Maka apa kata Allah dalam Al-Quran? Innallaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsud. Islam datang, Nabi Muhammad melepaskan item-item kisi-kisi pengajaran kepada para sahabat. Sahabat melepaskan kepada para tabi'in. Tabi'in mengurai kepada tabi'in. Habis itu kepada para ulama, kepada para guru-guru kita, dai, muballigh, ustadz, dan seterusnya. Sampai kepada jemaat Muslim dimanapun berada. Sampaikan Islam itu. Maka siapapun yang mendengarkan, menggunakan akal sehat, kebenaran. Setelah Islam sampai kepada mereka, baru dah dipilter. Apa kata Allah? Wa man azzamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan halusinasi, ilusi, kebohongan, tahayul terhadap pencipta langit dan bumi? Jadi manusialah, jadi daginglah, jadi rohlah. Siapa mereka kata Allah? Siapa mereka? Siapa mereka ini? Mereka adalah orang yang menutup akalnya. Mereka yang menutup hatinya. Mereka yang mematikan kemudian hatinya, kalbunya. Kenapa? Karena mereka zalim. Apa kata Allah? Wallahu la yahdil qawmaz zalim. Orang-orang yang menutup hatinya, orang-orang yang membatukan akalnya, menutup kupingnya, menutup matanya tentang apa yang dia lihat kebenaran Tuhan. Kupingnya dia tidak mau mendengarkan akan kebenaran Tuhan. Hatinya tidak mau melihat cahaya akan kebenaran Tuhan. Maka Allah menjatuhkan hukuman kepada mereka dengan kedudukan orang-orang zalim. Kemana mereka pergi? Ilanar, kepada neraka jahanam. Karena mereka menggunakan akalnya bukan pada tempatnya. Sudah dikatakan akal itu untuk sampai kepada kebenaran hakiki, tapi akalnya justru dimatikan. Yang disembahnya justru makhluk. Di mana makhluk ini sendiri mengatakan, aku hanya utusan. Yang benar itu dia yang mengutus aku. Mau nggak mereka peduli? Nggak peduli. Itulah makanya disebut zalim. Diperlihatkan seekor sapi. Bang, ini sapi bang. Enggak, itu adalah ayam. Sapi, ayam, sapi, ayam. Lah, ini sapi loh. Nyata-nyata dia sapi kok. Enggak, kamu nggak ngerti. Kamu nggak punya Roh Kudus. Kalau kau punya Roh Kudus, kau akan mengatakan ini adalah ayam. Weh, artinya kalau saya punya Roh Kudus, saya gila dong. Karena ayam, hakikatnya ayam beda. Dan juga sapi beda. Mau dikemanakan bagaimanapun tetap beda. Tapi kok dipaksakan? Kalau sapi aja haram hukumnya, bagi ilmu pengetahuan mengatakan itu adalah seekor kambing, lalu bagaimana hukumnya manusia yang nyata-nyata netek sama ibunya disebut sebagai pencipta langit dan bumi yang nusul menjadi manusia?
Pantas nggak orang-orang seperti ini dibakar di api neraka? Pantas. Pantas. Kalau ada orang kemudian petantang petantang, mengajak orang kemudian mengatakan seekor sapi itu adalah kuda, memaksa orang untuk memahami bahwa sapi ini adalah kuda, ini kuda, mengajak orang, memaksa dengan berpura-pura bla 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 bla, yang penting orang banyak mengaku ini adalah kuda padahal sapi. Apa yang pantas hukumannya untuk orang seperti ini? Minimal kita dudukkan dia sebagai orang gila. Ulaika hum syarrul bariyah. Singkirkan dari pemukiman orang-orang waras. Jauhkan dari anak-anak kita yang masih mewaras. Kenapa? Bagaimana mungkin alam semesta ini menguraikan kebenaran, item demi item, ion-ion kebenaran, ilmu, perangkat-perangkat sudah ada. Di zaman modern masih ada orang bisa kemudian dikibulin ini adalah seekor kambing, padahal nyata yang diperlihatkan adalah serigala. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Kalau yang seperti ini aja, yang sifatnya biologis aja, kita nggak bisa kemudian dipaksa untuk menjadi bodoh, apalagi kalau manusia dianggap Tuhan. Gak bisa. Gimana orang bisa berakal, bisa menerima itu? Nggak bisa. Ketika ditanya, apakah dia Tuhanmu? Ya, itu adalah Tuhanku. Apakah kau menuhankan manusia? Enggak. Maria melahirkan apa? Tuhan atau manusia? Manusia. Apakah kau menyembah anak Maria? Tidak. Lalu yang kau sembah siapa? Yang aku sembah adalah Yesus. Lah, Yesus ini siapa? Yesus ini adalah anak Maria. Anak Maria ini Tuhan? Iya. Kau menyembah manusia? Enggak. Maria melahirkan manusia? Iya. Sama tadi. Sama. Ini kambing? Bukan. Lalu apa? Sapi. Siapa yang mau gila mendengarkan itu? Siapa? Enggak ada. Makanya kedudukan orang-orang seperti ini dikatakan dalam Islam zalim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap pencipta alam semesta? Padahal mereka diajak kepada dinul Islam. Kok Islam? Yes, karena hanya Islamlah satu-satunya agama yang mendudukkan akal di atas segala-galanya. Mengenal Tuhan dengan akal di Islam. Ilmu pengetahuan dengan akal di Islam. Mengenal hakikat kitab suci di Islam. Dapat menguraikan kalam ilahi di Islam. Hukum-hukum Tuhan Islam. Hukum tata negara Islam. Hukum kekerabatan Islam. Hukum kerukunan Islam. Hukum keluarga Islam, pewarisan Islam, nikah Islam, militer Islam, politik Islam, semuanya. Kenapa harus Islam? Karena itu alasannya. Islam satu-satunya agama yang menorehkan kemudian antara akal, wahyu dan pencipta langit dan bumi serta makhluk. Di luar daripada itu semua hanya khurafat, ilusi, halusinasi, angan-angan kosong belaka. Maka Al-Quran menggariskan, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu yahdil qaumaz zalimin. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Sudah diajarkan. Kamu sadar enggak alam semesta ini hebat? Yes. Luar biasa bukan? Ya. Pernah enggak kau melihat langit? Pernah. Bisa enggak kau berpikir siapa yang menciptakan itu? Oh iya. Apakah yang menciptakannya itu punya kelemahan? Tidak. Punya keterbatasan? Tidak. Kamu lihat nggak siang dan malam? Tahu. Pernah kau rasakan? Yes. Setiap saat saya menyaksikan. Siapa yang mengatur itu? Siapa yang memasukkan malam ke siang, siang ke malam? Siapa yang mengurus itu semua? Apa katanya? Ya Tuhan. Berarti Tuhan itu maha kuat. Yes. Maha dahsyat. Yes. Kamu, nama Tuhanmu siapa? Yesus. Wah. Parah. Itu namanya si kanobeng. Mulutnya mengatakan ini sapi, bisa membajak sawah, bisa kemudian dipakai untuk mengangkat barang-barang yang berat. Begitu ditunjukkan, mana sapinya? Buka pintu, tak. Yang keluar apa? Kucing. Gimana bisa? Jadi hukum kekerabatan,
Itu diatur kemudian bagaimana manusia bisa selamat, karena manusia saling terkait satu sama lain untuk mengajarkan kepada manusia kepada kebenaran. Sekira seperti itu. Keluar daripada konsep itu, satu-satunya jalan hanyalah Bang Luga Tambunan. Jangan mengatakan Anda seorang Kristiani. Jangan Anda mengatakan Anda adalah seorang Katolik. Saya adalah Advent, saya adalah Protestan. Kalau tidak menyangkutkan, menisbahkan, mengkaitkan kepercayaannya kepada Bang Luga, percuma. Keluar daripada Bang Luga, ayo masuk Islam. Di luar daripada Islam, ayo jadikan Bang Luga sebagai pemimpin. Di luar daripada itu, hancur lebur. Kalau keluar dari konsep percaya kepada Bang Luga, solusinya cuma satu, Islam. Keluar daripada Islam, solusinya cuma satu, bukan pendeta, bukan pastor, tapi Bang Luga. Gitu teman-teman. Halilintar.